Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fuad, NIDN 0022039201. Saya merupakan dosen Prodi Administrasi Server dan Jaringan Komputer. Saya mengajar pada mata kuliah Basis Data. Untuk berikutnya, marilah kita menyaksikan perkuliahan Basis Data menggunakan media Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Baik, hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan basis data ya. Jadi setelah lama kita tidak bertemu, kita bertemu lagi di masa pandemi ya. Kita harus juga tetap menyesuaikan, jaga kesehatan, dan menyesuaikan keadaan supaya tetap dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. Baik, langsung saja saya presentasikan. Bisa dilihat slide saya? Bisa, Pak. Kelihatan, Pak. Baik. Sebagai pertemuan pertama, hari ini kita akan mempelajari terkait dengan konsep dan arsitektur basis data. Nah, sebelumnya, karena ini merupakan pertemuan pertama, maka kita perlu menyesuaikan beberapa hal terlebih dahulu. Seperti pertama, ketua kelasnya apakah perlu digantikan? Ketua kelasnya dulu Niswa ya, dengan informasi seperti ini. Apakah tetap Niswa atau bukan? Bagaimana? Tetap atau berubah? Tetap aja, Pak. Baik. Ya sudah. Kalau memang tetap, kita lanjutkan. Ini informasi Niswa. Jadi sebagai ketua kelas, nanti segala informasi akan saya informasikan ke Niswa selain di grup. Jadi kalau ada sesuatu tambahan informasi, nanti silakan hubungi Niswa. Baik. Kemudian untuk penilaian, kita sepakati terlebih dahulu seperti ini. Kehadiran 10%, tugas 30%, sikap 10%, UTS 25%, UAS 25%. Jadi selama kalian sudah hadir terus dan bersikap baik, kalian minimal sudah dapat 20%. Kalian menyelesaikan semua tugas, kalian sudah melaksanakan 50%. Ditambah UTS dan UAS, maka kalian akan mendapatkan, jika nilainya semua baik, maka kalian pasti akan mendapatkan nilai A. Bisa dipahami? Salah. Oke. Di sini ada yang usul untuk merubah persentase ini atau tidak? Nanti akan saya masukkan ke dalam kontrak perkuliahan. Persen, Pak. Bagaimana persensi? Persensinya dirubah seperti Jadi apa? 15%. Oke, baik. Persensinya diganti 15%. Mungkin Terus? Tapi ini kita harus sepakat ya, satu kelas harus sepakat terlebih dahulu. Oke. Kalau mungkin itu teman-teman ada ide yang lain. Ayo, yang lain? Oke, kalau kehadiran naik 5%, berarti harus ada yang berkurang 5%. Ini saya kurangi dari nilai tugas ya. Setuju? Atau ada ide yang lain? Setuju, Pak. Baik. Setuju, Pak. Ini kita sepakati ya. Kita sepakat dengan persentase penilaian seperti ini. Nanti kontrak perkuliahan ini akan saya kirimkan kepada ketua kelas. Untuk nanti ketua kelas saya mohon untuk dicetak, kemudian ditandatangani. Persentasenya di sini saya sesuaikan dengan kesepakatan kita. Nah, selanjutnya nanti saya mohon untuk dikirimkan kembali dalam bentuk cetak yang sudah tertandatangani. Baik, kita lanjutkan kembali. Ada beberapa peraturan yang harus dilaksanakan di dalam perkuliahan ini. Pertama, kalian harus mengikuti tata tertib, menjaga sopan santun,
di lingkungan kampus. Yang kedua, menjaga ketertiban selama perkuliahan berlangsung. Yang ketiga, berpakaian sopan, bersepatu, dan tidak diperkenankan mengenakan t-shirt atau kaos oblong. Saya mohon yang hari ini masih menggunakan kaos oblong karena memang kita perkuliahannya masih daring ya. Nanti untuk ketika perkuliahan mohon untuk menggunakan pakaian yang berkerah. Pakaian hem yang berkerah. Oke. Berikutnya, ketidakhadiran untuk alasan apapun harus memberikan keterangan sebelum perkuliahan dimulai. Yang kelima, perkuliahan dilaksanakan hari Senin jam 8. Kita sepakat ya, jam 8 ya. Di Laboratorium Pemrograman Dasar. Yang keenam, keterlambatan maksimal 15 menit setelah perkuliahan dimulai. Iya, Pak. Yang ketujuh, tugas dikumpulkan sesuai waktu yang ditentukan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi. Kita masuk ke dalam materi, konsep basis data dan arsitektur basis data. Nah, sebelumnya saya perlu menerangkan tentang apa mata kuliah basis data ini. Basis data merupakan mata kuliah yang memberikan konsep basis data, dasar basis data kepada mahasiswa tentang penerapannya dalam pengelolaan basis data dengan menekankan pada pengertian basis data, model data, pemodelan ERD, normalisasi, dan bahasa query atau SQL. Selanjutnya, capaian mata kuliah yang harus dicapai pada perkuliahan basis data adalah yang pertama, mahasiswa harus mampu untuk memahami dan menjelaskan konsep basis data. Yang kedua, mampu memahami dan membuat relasi tabel dalam basis data. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan membuat ER diagram dan melakukan mapping ke model relasional. Bisa dipahami dari sini? Jadi targetnya secara konsep kalian harus paham. Jelas ya? Dan selain itu kalian juga harus bisa membuat relasi tabel dalam basis data dan mampu membuat ER diagram dan melakukan mappingnya ke dalam model relasional. Untuk diketahui, mata kuliah ini merupakan mata kuliah konsep, mata kuliah teori. Untuk mata kuliah praktikumnya, untuk praktek basis datanya, akan saya terangkan pada mata kuliah pada hari Kamis, pada mata kuliah praktikum basis data. Bisa dipahami ya? Jadi, nanti konsepnya kita matangkan di dalam mata kuliah basis data, sedangkan prakteknya kita laksanakan di praktikum basis data. Jelas? Oke. Jelas, Pak. Selanjutnya, untuk materi basis data selama 16 pertemuan, selama 16 minggu adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep basis data dan arsitektur basis data. Di sini targetnya kalian harus memahami konsep basis data dan arsitektur basis data. Kemudian SQL, DDL. DDL itu Data Definition Language. Kemudian SQL, DML. Ini akan kita pelajari di pertemuan minggu depan dan pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Kemudian pada pertemuan keempat kita akan pelajari query select. Selanjutnya pada pertemuan kelima kita akan pelajari terkait dengan normalisasi dan pemodelan data. Pertemuan ke-6 query join, pertemuan ke-7 subquery dan nested query. Selanjutnya pada pertemuan 8 kita ada ujian tengah semester. Nah, pada pertemuan ke-9 kita akan mempelajari query sorting. Pada pertemuan 10 kita mempelajari query filtering. Pada pertemuan 11 kita mempelajari SQL aggregate. Pada pertemuan 12 dan ke-13 kita mempelajari perancangan menggunakan ER diagram atau Entity Relationship Diagram. Apa itu? Akan kita pelajari pada pertemuan 12 dan 13. Selanjutnya pada pertemuan 14 dan 15 kita akan melakukan mapping ER diagram ke model relasional. Nah, selanjutnya untuk hari ini kalian harus karena materinya adalah materi pertama yaitu konsep dan arsitektur basis data, maka kalian diharapkan mampu untuk memahami konsep dan arsitektur basis data. Sebelumnya saya tanya dulu, apakah ada yang sudah tahu apa itu basis data?
Apa itu basis? Yang bisa jawab? Silakan. Baik, Kalau Pak. Kak Ismu. Tempat Ya. berkumpulnya eh, orang seperti itu, Pak. Basis biasanya saya tahunya. Tempat Oke. berkumpul atau penyimpanan seperti itu. Oke, ada basis pemuda gitu ya, tempat berkumpulnya pemuda. Nah, untuk basis data itu sama, berarti merupakan tempat bersarang atau tempat berkumpulnya data. Secara bahasa, basis merupakan suatu markas atau gudang atau tempat bersarang atau tempat berkumpul. Sedangkan data kan kita sering dengar tuh, dapat data dari mana? Datanya apa? Seperti itu. Nah, kalau data itu merupakan representasi dari fakta yang mewakili objek. Apa itu objek? Bermacam-macam ya. Manusia juga bisa jadi objek, barang, peristiwa, keadaan, dan seterusnya. Nah, bentuk data itu apa? Bisa nanti isinya angka, huruf, simbol, teks, dan seterusnya. Kalau digabung, basis data berarti apa? Tempat berkumpulnya data atau kumpulan data yang terdapat pada komputer yang terhubung satu sama lain. Khusus untuk basis data itu dapat dilakukan pengolahan dan pengoperasionalan. Jadi dia bisa ditampilkan kembali, bisa disimpan, bisa ditambah, bisa dikurang, dan bisa dihapus. Nah, kemudian kalau dalam komputer nanti untuk penyimpanan untuk pengelolaannya perlu sistem manajemen basis data. Maaf, ini ada bintang mau gabung, saya admit dulu ya. Oke, tadi bintang masuk kemudian terlepas kembali. Baik, silakan bergabung kembali bintang. Baik, selanjutnya kita lanjutkan kembali. Untuk mengoperasikan basis data, diperlukan suatu aplikasi yang dinamakan DBMS atau Database Management System. Nah, itu nanti yang akan kita gunakan dalam perkuliahan kita untuk melakukan pengoperasian basis data. Nanti aplikasinya bisa menggunakan aplikasi yang terkumpul dalam SAM ya. Nanti silakan diunduh. Untuk linknya bisa saya berikan di Google Classroom. Oke. Kemudian gambaran basis data konvensional. Ini gambarannya ya. Jadi ini maaf saya nggak bisa gambar lemari. Jadi ini adalah simulasi lemari. Nah, datanya itu apa? Arsip-arsip mahasiswa, arsip dosen, arsip mata kuliah, arsip kelas kuliah. Nah, yang ada di dalam lemari itu bisa dibayangkan ya, semakin bertambah datanya, maka akan semakin banyak lemari yang dibutuhkan untuk menyimpan arsip-arsip tersebut. Bisa dipahami? Nah, berikutnya, Iya, Pak. untuk basis data dalam informatika, maka basis data itu disimpan dalam sebuah hard disk atau pada penyimpanan di cloud. Maaf, ini saya sedikit salah tulis ya. Yang ini bukan konvensional. Yang ini dalam ilmu komputer atau informatika. Sedangkan ini data dalam sebuah basis data. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Ini seperti ini. Jadi kalau dalam ilmu komputer, data itu disimpan pada sebuah hard disk. Kalau hard disk tentunya kalian sudah paham ya. Atau penyimpanan cloud. Penyimpanan cloud ya sebenarnya sama-sama hard disknya, cuman ada di awan. Jadi hard disknya orang yang digunakan secara sharing, tapi kita tetap bisa menyimpan basis data di sana. Nah, kalau tadi ada
arsip mahasiswa, arsip dosen, arsip mata kuliah, dan arsip kelas kuliah. Itu semuanya terarsip tersendiri. Meskipun sebenarnya di dalam kelas kuliah itu pasti ada informasi mahasiswa ya, nama lah paling tidak ya. Kemudian siapa dosen pengajarnya, ada informasi dosen pengajar. Kemudian ada informasi mata kuliah. Nah, kalau di dalam data ini semua bisa langsung saling terhubung secara otomatis. Jadi dalam tabelnya bisa saling melakukan relasi, bisa saling ada relasi database-nya. Nah, bagaimana cara melakukan relasinya? Nanti ada namanya foreign key dan primary key. Apa itu? Itu nanti akan kita ketahui pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Berikutnya, untuk komponen basis data. Basis data dalam komponen-komponennya diantaranya yaitu pertama, ada perangkat keras. Yang kedua, ada perangkat lunak aplikasi atau software, ada hardware, ada software, dan tentunya harus ada sistem operasi. Jadi tetap basis data ini bergerak pada suatu sistem operasi juga. Nah, kemudian ada basis data lain yang memiliki keterkaitan dengan basis data itu sendiri. Jadi kalau basis data itu juga mengambil dari basis data lain, maka basis data yang lain itu juga dibutuhkan. Terus ada basis data, tapi juga harus ada pengelolanya, yaitu sistem manajemen database atau database management system. Sekaligus kemudian penggunanya. Jadi user sebagai pengguna itu merupakan komponen tidak terpisahkan dari basis data. Ada basis data tapi nggak ada yang menggunakan. Atau mungkin penggunanya ada beberapa jenis, ada beberapa macam. Kita sebagai pembuat, kemudian ada klien kita, ada beberapa level, ada pimpinan, ada operator. Tentunya basis data yang berhak mereka akses itu perlu dipisahkan, perlu dibedakan. Selanjutnya, arsitektur basis data. Ini merupakan kumpulan data yang tersimpan secara sistematik, di mana user dapat melihat data dan bagaimana cara user melihat data tersebut. Arsitektur ini juga berfungsi memberikan kerangka kerja bagi pembangunan basis data. Jadi, ketika kita mau membangun basis data, kita perlu memetakan dulu, kita perlu membangun dulu arsitekturnya. Kalau kita mau bangun rumah ya, kita perlu gambar dulu kan. Misalkan rumahnya nanti luasnya adalah 4x6 dan seterusnya. Kamarnya ada berapa dan seterusnya. Basis data pun juga seperti itu. Perlu kita petakan, perlu kita gambarkan terlebih dahulu. Oke. Berikutnya level arsitektur basis data. Nah, levelnya di sini ada 3. Ada internal, ada konseptual, dan ada eksternal. Internal yang berhubungan dengan bagaimana data disimpan secara fisik. Kemudian secara konseptual ini yang berhubungan antara internal dan eksternal level. Yaitu yang posisi tengah-tengahnya. Kalau internalnya itu yang berhubungan langsung dengan hard disknya. Bagaimana data itu ditulis ke dalam disk hard disknya. Secara konseptual adalah yang menghubungkan antara eksternal dan eksternal. Jadi dia perantaranya. Ada beberapa data di hard disk, metadatanya tidak perlu ditampilkan ke dalam kepada user, maka itu sudah ditinggalkan oleh konseptual. Nah, ini konseptual adalah representasi sebuah muatan informasi yang dikandung basis data. Nah, ini kalau user mau mengetahui untuk lebih memahami basis datanya. Nah, untuk eksternal ini ada dari sisi user. User perlu tahu data apa? Langsung dalam bentuk tabel yang bisa dilihat dan dipahami oleh usernya. Seperti ini. Ini contoh dari internal levelnya. Untuk internal level, ini isinya struktur penyimpanan basis data secara fisik dan secara organisasi file yang digunakan. Jadi file pegawai, berapa panjangnya, isinya berapa byte dan seterusnya, itu seperti itu. Jadi yang dituliskan ke dalam disk itu tingkat internal level. Kemudian tingkat kedua, tingkat konseptual level. Nah, ini informasi secara menyeluruh yang menyebutkan penyimpanan secara fisik. Jadi ada beberapa penyimpanan metadata itu tidak perlu ditampilkan.
Nah, misalkan pegawai, nomor pegawai, panjangnya ini pegawai ini nama tabel ya, tabel pegawai, nomor pegawai itu nama kolom. Jadi kalau kita berhubungan dengan tabel pasti ada kolom, ada baris. Nah, tabel pegawai ini kolomnya ada panjangnya ada 6 digit. Kemudian nomor departemen ada 4 digit, gajinya 6 digit dan seterusnya. Nah, kemudian terakhir ada external level atau view eksternal yang bisa langsung dilihat oleh user. Di sini bisa dilihat kan bahwasanya data itu sudah terlihat secara fisik, bisa terlihat secara bisa dilihat langsung bahwasanya ini nomor pegawai. Kenapa ininya hanya nomor pegawainya 0110000 sekian. Nah, ini nanti sebenarnya berhubungan dengan tabel pegawai. Kalau kita mau mengetahui informasi pegawai lebih lengkapnya, nanti cari pegawai dengan nomor pegawai 11000001. Nah, kemudian departemen. Ini kenapa nggak langsung ditulis nama departemen? Nah, itu nanti akan berhubungan dengan relasi data. Nah, ini yang bisa langsung dilihat oleh user. User perlu lihat ini, nggak perlu lihat metadatanya. Dan seterusnya. Gaji langsung ya, ini langsung gaji ya, ini berarti 1.200.000 dan seterusnya. Bisa langsung kita tahu, oh ini gajinya si A dengan departemen ini adalah sekian dan seterusnya. Nah, jadi ketika digambarkan level eksternal dan level internal ini lebih nempel kepada kondisi fisik dari hard disk, dari penyimpanannya. Kemudian level konseptualnya sebagai penghubung antara level internal ke level eksternal. Level eksternal adalah yang bisa langsung dilihat dan dibutuhkan oleh user. Nah, secara hierarki, basis data, dalam satu basis data secara hierarki dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, file database. Satu database bisa langsung diwakili oleh satu file. Kemudian record. Satu record itu adalah dalam satu, database itu bisa berisi beberapa file atau beberapa tabel. Filenya di sini adalah tabel ya. Jadi satu database bisa diwakili satu file atau beberapa file. Nah, berikutnya database, di bawahnya nanti ada apa? Di dalam database? Tabel. Selanjutnya di dalam tabel ada apa? Ada baris. Di dalam baris ada informasi elemen data. Seperti itu ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Saya Pak Bima Bagus Caksono izin bertanya. Silakan. Silakan Bima. Oke. Kan tadi database itu kan perlu adanya pengelolaan atau apa tadi namanya? DBMS Pak ya. Betul. Terus kemungkinan apa jika pengelolaan basis data itu buruk, kemungkinan apa yang akan terjadi Pak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi database itu benar. Database itu harus dikelola dengan baik. Karena ketika database tidak dikelola dengan baik, maka data akan bisa mengalami redundansi dan kerusakan data. Jadi data di tabel A ditulis ada. Kemudian di tabel B juga ditulis ada. Ketika mau merubah, maka harus merubah dua tabel. Misalkan tabel dosen dan tabel dosen wali. Itu misalkan harusnya tabel itu adalah berhubungan kan? Tabel dosen dengan tabel dosen wali. Tabel dosen itu nanti informasi dosen secara umum. Sedangkan dosen wali adalah informasi dosen yang melakukan perwalian kepada mahasiswa. Bisa dipahami? Nah, harusnya dari tabel dosen wali ini harusnya hanya ambil informasi inti dari tabel dosen. Itu kalau dosen di sini ada NIDN ya. Ada NIDN-nya saja diambil. Supaya nanti tidak perlu memasukkan lagi nama dosen secara lengkap.
dosen seperti saya, Pak Nur Fuad, kemudian alamatnya di mana, bla bla bla, itu cukup di tabel dosen saja. Tidak perlu ada di tabel dosen wali. Dosen wali ya cukup NIDN-nya. Kemudian siapa mahasiswa yang saya perwali, itu cukup diambil NIM kalian. Bukan informasi lengkap terkait kalian. Ini mahasiswanya, namanya siapa, nomor telepon berapa, alamatnya di mana. Itu nggak perlu untuk dosen di tabel perwalian. Tabel perwalian hanya siapa NIP dosen, NIDN dosennya, kemudian NIM mahasiswanya. Bisa dipahami? Jadi tetap dosen tabel itu dan database itu harus dikelola dengan baik. Jika tidak, maka bisa jadi redundansi dan kerusakan data. Ada pertanyaan lain lagi? Baik, saya lanjutkan ya. Terakhir, ini ada struktur tabel. Jadi jika tadi kita membahas terkait database, sekarang ke struktur tabelnya. Nah, untuk struktur tabel ini adalah contoh tabel mahasiswa ya. Tabel mahasiswa. Ada nomor mahasiswa, nama mahasiswa, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Nah, di sini satu informasi nomor mahasiswa utuh itu dinamakan satu field. Dan itu merupakan atribut dari tabel mahasiswa. Sedangkan satu barisnya dinamakan satu record. Dinamakan record. Satu baris berarti satu record. 3 baris berarti 3 record. Ini merupakan tabel yang menampilkan 3 record. Dari sini bisa dipahami ya. Kemudian data, satu sel data, ini dinamakan data utuh. Maaf, bukan data utuh, entitas. Oke, dari sini ada yang ingin tanyakan? Cukup? Pak, saya mau bertanya. Silakan. Ini waktu kita kurang dari 1 menit ya. Oh iya, bagaimana ya? Silakan, tanyakan. Berapa? Tadi kan untuk tiap tabel itu kan ada relasi. Nah, itu menentukan relasinya itu ketika database dibuat atau seperti apa, Pak? Sudah. Nah, relasi itu harusnya, ini langsung saya jawab ya untuk mempercepat waktu ya. Jadi database itu seharusnya dibuat relasinya itu sebelum database itu dibuat. Jadi kita menentukan dulu ini relasinya apa dan seterusnya. Itu nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya ya. Jadi nanti database itu harus ada relasinya sampai utuh, kemudian baru dibuat database-nya. Seperti itu ya untuk penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Kita bertemu lagi di hari Kamis untuk persiapan praktikum, kemudian di hari Senin untuk perkuliahan basis data kembali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.